Apakah dirimu memilih caleg nanti berdasarkan nomor urut atau berdasarkan programnya? Saya kira sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kegalauan atau kerisauan partai akibat bacalek yang kemudian pindah partai dari satu partai ke partai lain, Iya. itu sedang mencerminkan bahwa memang ada hal yang harus kita benahi. Halo rekan-rekan politik di seluruh penjuru Indonesia, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ke episode ketiga Cowboy Politik. Nah, saat ini kita bersama Mas Ampi tetap untuk bisa mendiskusikan isu politik yang sebetulnya masih hangat tentang pencalonan bakal calon legislatif di tahun 2024. Dengan topik kita yang akan angkat pada malam hari ini adalah caleg galau nomor urut, partai harus gimana? Karena nampaknya kalau kita mengikuti isu politik itu sangat banyak ya. Tapi bagaimana kita mengemas isu-isu itu supaya punya nilai edukasi untuk kita bersama ya, memahami fenomena politik secara lebih substansial. Oke, Mas Ampi, kalau boleh coba sedikit cerita ya dari saya coba melihat-lihat situasi politik nasional di Jakarta sana. Nampaknya hiruk pikuk untuk menyambut pemilu 2024 sudah makin terasa dengan konvoi para partai mengirimkan nama bacaleknya ke KPU. Dimulai dari awal Mei lalu ya sampai 14 Mei 2023 hari akhir tentang pendaftaran itu. Kalau sudah tercatat sebetulnya di laman Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyebut kalau per 14 Mei ya sudah ada 18 parpol yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU. Nah, yang paling awal mendaftar itu tanggal 8 Mei, ada parpol yang mendaftar paling awal dan paling akhir juga ada yang 14 Mei gitu. Nah, namun poinnya sebetulnya ada yang mendaftarkan bacaleknya itu sudah dengan urutan berdasarkan nomor urut gitu ya. Tapi ada juga parpol yang mendaftarkan bacaleknya berdasarkan abjad ya. Jadi masih urut A sampai B, C, D dan seterusnya gitu. Nah, ini menarik fenomenanya. Tercatat oleh artikel Rahayu dan kawan-kawan yang dimuat di Kompas tanggal 17 Mei 2023, ada 3 parpol yang mendaftarkan calegnya lewat urutan alfabetis gitu. Nah, parpol sebetulnya masih sah-sah saja untuk mengirimkan secara alfabetis ya, dan termasuk merubah nomor urutnya karena hal tersebut masih dimungkinkan oleh peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 hingga nanti penetapan atau pencermatan DCS dan DCT dari Agustus hingga Oktober mendatang. Nah, baru nanti parpol akan ketok palu gitu. Ini nomor urutnya gitu. Nah, Mas Ampi membaca situasi kalau parpol khususnya caleg ya, mereka galau tentang nomor urut. Mas Ampi bagaimana sebetulnya melihat mengapa caleg itu menilai nomor urut jadi hal yang penting dalam pemenangannya di pemilu? Nah, gimana Mas Ampi? Makasih Mas Mario, ini pertanyaan yang menarik dan judul kita di podcast kali ini memang Iya, menurut saya sangat relevan banget, yakni iya, caleg galau dengan nomor urut, iya, risau dengan nomor urut, dan partai harus gimana. betul. Saya kira sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kegalauan atau kerisauan partai akibat bacalek yang kemudian pindah partai dari satu partai ke partai lain, Iya, itu sedang mencerminkan bahwa memang ada hal yang harus kita benahi dari hmm, soal pelembagaan struktur partai kita. Nah, saya kira kan ini cuma satu satu hal saja ya, bicara iya, soal bacalek yang galau. Tapi kan hari ini kita dipertontonkan juga dengan bagaimana partai-partai membangun koalisi, lalu iya, partai-partai kemudian harus berhadapan dengan sistem pemilu yang juga kemudian belum pasti apakah proporsional terbuka atau tertutup. iya, Dan ini kegalauan ini lagi-lagi yang mau saya katakan bahwa sedang mencerminkan partai politik sebagai sebuah entitas penting dalam pembangunan demokrasi Indonesia itu sampai dengan saat ini hipotesis kita adalah belum diurus dengan sangat baik. hmm, Nah, fenomena bacalek kemudian pindah dari satu partai ke partai lain itu secara jelas kalau ditelisik lebih jauh, iya, masuk kita melakukan riset lebih jauh di partai-partai yang ada hari ini ada 18 partai kalau nggak salah ya. hmm, Ditambah dengan partai-partai lokal di daerah itu benar-benar
tidak ada satu mekanisme, meskipun partai-partai di Indonesia mengklaim bahwa mereka sudah punya mekanisme. Tetapi kan Iya. publik bisa lihat betul bahwa ada yang bisa pindah dari satu partai lain karena dia tidak mendapat nomor prioritas. Jadi nomor prioritas ini hari ini orang selalu akan lihat nomor satu karena memang nomor satu itu yang dipastikan bahwa dia ya dia jaga-jaga lah. Kalau kemudian MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka nomor satu inilah yang kemudian menjadi prioritas. Terlepas dari itu, soal nomor prioritas itu menunjukkan bahwa sistem pengkaderan, sistem mempersiapkan caleg dari dia kemudian masuk menjadi kader, lalu bagaimana dia ditempa menjadi seorang politisi yang akan bertarung, itu tidak terjadi dan tidak dilakukan dengan sangat baik, Mas Farel. Oke, poin menarik Mas Hampi ya. Melihat kalau sebetulnya fenomena kegalauan nomor urut ini bukan cuma soal pilih angka, tapi bagaimana pengelolaan partai yang masih harus yang harus dipoles lagi ya saya rasa ya. Jadi ibarat kata pembenahan dari soal struktur itu menjadi penting. Poin menarik Mas Hampi, soal branding, soal kemungkinan keterpilihan yang lebih yang lebih terbuka ya, walaupun apakah nanti proporsional terbuka atau tertutup. Tapi tadi Mas Hampi sempat menyebutkan kata kunci penting, hitung-hitungan politik dari para partai dan juga para calegnya tentunya. Nah, jika kita coba meresapi hitung-hitungan politik ini dalam fenomena politik transaksional, tentu mungkin nggak bisa dilepaskan ya. Apakah punya relevansinya Mas Hampi soal nomor urut ini dengan komoditas politik transaksional, termasuk lemahnya struktur partai yang sempat Mas Hampi sebutkan tadi ya? Ini dua hal yang mau saya sampaikan. Mari kita bicara dulu soal tadi komoditas ini ya, komodifikasi nomor urut tadi ya. Iya. Semua orang yang kemudian hari ini maju, ada sekitar ratusan ribu orang kemudian memutuskan untuk menjadi bacalek. Saya kira kan semua punya, taruhlah ada 20% di antara mereka yang pingin kemudian menang. Mungkin tidak sampai 50%, tapi 20% di antara mereka ingin memastikan diri menang. Tapi kemudian kalau mereka dihadapkan dengan soal nomor prioritas tadi, itu kan membuat mereka berhitung. Jadi berhitung. Nah, kalau ditanya seberapa penting kemudian nomor urut itu, karena lagi-lagi begini, ada semacam temuan kita di lapangan, kalau dia misalnya nomor partainya nomor 3 atau nomor 7 atau nomor 9 katakanlah itu, ya semua orang pingin memastikan dia nomor satu. Tapi ada opsi lain adalah dia pingin supaya dapat nomor sesuai dengan nomor partai. Karena itu cara dia memastikan untuk dapat semacam apa ya, lebih memudahkan dia untuk melakukan branding politik. Dan ada juga yang kemudian kalau kita temukan di lapangan mereka bilang kami ingin dapat nomor urut terakhir karena masyarakat kita di Indonesia entah kemudian hasil risetnya seperti apa, dengan sangat gampang mereka mengatakan bahwa ya saya mau nomor urut belakang aja supaya kalau orang buka surat suara dia lihat nomor belakang lebih gampang untuk kemudian orang memilih saya. Tetapi itu kan hitung-hitungan yang menurut saya sangat pragmatis. Lebih dari itu, poin kedua yang mau saya sampaikan adalah mari kita tengok apa yang salah dengan fenomena hari ini kemudian orang masih bisa konflik. Nah, saya kira kan kemudian kita punya dua hal yang menurut saya sedang kita riset bahwa ada kandidat, ada struktur. Jadi ada keterhubungan yang saling erat antara dua entitas ini, struktur dan kandidat. Jadi kalau strukturnya tidak kuat, ya kandidat yang dihasilkannya pun juga akan bermasalah. Nah, begitupun kalau kandidat kemudian tidak lahir dari sebuah struktur yang semacam yang baik, maka setelah dia terpilih dia akan melupakan struktur. Nah, ini menurut saya PR besar bagi partai politik adalah memastikan bahwa sistem pengkaderan itu harus jalan dengan baik. Tapi lebih dari itu adalah pelembagaan sistem. Nah, kalau kita coba baca beberapa artikel dari Huntington, risetnya Huntington menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita bicara partai politik dalam sumbangannya soal demokrasi itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pelembagaan sistem, yang kedua adalah penubuhan ideologi, yang ketiga adalah soal otonomi, pembangunan otonomi, dan yang keempat adalah pemenangan partai. Nah, partai-partai di Indonesia kecenderungannya adalah main di poin yang keempat. Semuanya akan terlibat dengan bagaimana beratraksi untuk memenangkan partai dan kemudian kandidat-kandidatnya di setiap event pemilu. Tetapi lupa kemudian memastikan tadi ya poin soal pembangunan sistem, soal pelembagaan sistem, soal yang kedua adalah penubuhan ideologi, dan yang ketiga adalah pembangunan otonomi. Nah, ini menurut saya menjadi PR bagi partai-partai di Indonesia hari ini. Jadi supaya ke depan fenomena tadi soal loncat dari satu partai ke partai lain karena dia tidak mendapat nomor prioritas, ini bisa ditekan. Sehingga kalau kemudian ke depan kalau kita bisa menata struktur ini dengan baik, maka struktur
punya kewenangan yang besar untuk menentukan siapa yang pantas nomor satu, siapa yang pantas Oke, nomor dua, dan seterusnya. Sehingga oke. kewenangan itu kemudian tidak ada di kandidat. Nah, Iya, hari ini kan kalau strukturnya menjadi sangat lemah, iya, sehingga kandidat semena-mena, segampang-gampangnya dia untuk memastikan, oh saya punya nomor satu, kalau kau iya. tidak mengakomodasi saya di nomor satu, maka saya akan pindah partai. Nah, ini celaka besar buat kita. Oke, Mas Sampi. Sedikit tadi, sebetulnya punya ruang yang banyak untuk kita eksplorasi tentang fenomena nomor urut ini ya, tentang lemahnya struktur dan bagaimana motivasi kader untuk memasuki satu arena yang namanya parpol. Kita juga punya bacaan tentu ya Mas Sampi terkait hal ini dari Fiona yang sebetulnya di bab 7-nya itu eksplisit banget membahas tentang motivasi kader masuk ke partai politik oleh Janda dalam Fiona. Mereka coba dikutip yaitu sebetulnya fenomena gabungnya kader masuk ke partai politik itu lebih ke uh, personalisme ya, alih-alih doktrinisme gitu. Mengapa demikian? Ya, ibarat kata mereka masuk ke sana karena bukan adanya kesatuan dengan platform partai politik, kesatuan ideologi dengan parpol, program parpol, tapi lebih ke elit partai politik ya, yang punya ikatan dengan dirinya gitu. Nah, ini juga jadi satu hal yang memang nampaknya nggak bisa dilewatkan dari fenomena belalang loncat ini. Mas Sampi, sedikit cerita. Menurut Mas Sampi, kalau tadi sudah mengutip ya beberapa hal untuk bisa partai politik itu memperkuat sistem kaderisasinya, melembagakan sistem tadi ya. Apa sebetulnya peran yang juga bisa diambil di sini oleh akademisi dan juga publik secara umum untuk bisa menyikapi fenomena belalang loncat oleh para caleg ini ya. Nah, adakah peran spesifik yang bisa dimainkan oleh dua aktor penting ini, Mas Sampi? Kalau kita bicara soal peran, ini pasti kita akan bedah di beberapa episode, Ya, Mas Mario. Tetapi satu hal yang mau saya katakan di sini bahwa uh, jatuh bangunnya demokrasi ini peran pentingnya ada di partai politik. Karena ya, ingat, partai politik itu yang kemudian melahirkan eksekutif, partai politik itu juga yang kemudian hari ini yang barusan kita bicarakan, dia yang kemudian melahirkan legislatif. Dan oke. lebih dari itu adalah partai politik yang bertanggung jawab tentang jatuh bangunnya sebuah demokrasi. Nah, kalau kemudian kesadaran ini itu kemudian masuk betul di dalam kepala dan pikiran, Mm, alam pikirannya seluruh kader, maka lebih gampang untuk kemudian kita bicara tadi, yang Huntington bilang tadi, kita bicara dulu sistem. Oke, kita tata sistem dulu. Lalu kemudian kita menginternalisasi seluruh ideologi partai. Nah, ini hal lain lagi yang bisa kita bicarakan. Dan yang ketiga adalah soal otonomi. Alih-alih ya, kita bicara di poin keempat soal pemenangan. Nah, saya tertarik betul dengan riset yang dilakukan oleh Ulla Fiona tadi dalam ya, buku soal institusionalisme partai politik di Indonesia ya, pasca otoritarianisme. Saya kira dia datang dengan satu tesis dasar bahwa memang kader-kader yang bergabung di partai politik ini yang kemudian hari ini menjadi memutuskan untuk menjadi bacalek, semuanya karena memang personalisasi atau dia melihat figur. Kalau saya sih selalu bicara soal figurisasi iya, orang yang ada di dalam partai. Jadi, iya, oh karena saya punya kedekatan dengan Mas Mario, maka saya iya, hari ini bergabung dengan partai A. Tapi ketika iya, Mas Mario kemudian pindah ke partai lain, maka saya ikut. mm, Jadi fenomena-fenomena ini yang kemudian dilihat oleh Ulla Fiona tadi mm, bahwa agak susah untuk kemudian kita membayangkan sebuah sistem partai yang kuat seperti partai-partai di luar. iya, Dan yang kedua tadi dia selalu mengatakan bahwa doktrinisasi itu tidak terjadi. Bahasa dia ya, iya, mm, doktrinisme itu tidak terjadi. Ya, saya kira jangankan itu, kalau orang kemudian basis untuk dia bergabung dengan partai politik adalah basis kedekatan atau patronisme atau kemudian klientelisme, iya, dan saya kira itu yang kemudian membahayakan sistem demokrasi di Indonesia, Mas Mario. Satu analogi menurut saya gampang untuk kita lihat, kenapa di Indonesia orang selalu ribut dengan orang masih percaya dengan atributisasi. mm, Perlu ada bendera, perlu ada baju-baju yang kemudian berlogo partai. Lalu kemudian ada semacam apa ya, kader-kader hari ini kan Mas Mario lihat di tahun pemilu itu ramai sekali kemudian mencetak baju-baju ada fotonya iya, dia, lalu kemudian ada gambar-gambar logo-logo partai. Itu sebetulnya satu indikator yang sangat jelas untuk melihat bahwa sistem penubuhan ideologi di Indonesia ini, ideologi partai di Indonesia masih sangat lemah. Yang tadi aduh, mengutip bahasa Mas Mario, pelemahan iya, partai politik. Jadi iya, lemahnya partai politik di Indonesia itu masih kelihatan sekali. mm, Tapi kalau di negara-negara yang sistem demokrasinya maju, penataan pelembagaan sistemnya itu berjalan, maka kita bahkan tidak pernah melihat bendera-bendera partai itu kemudian bertebar di mana-mana. Taruhlah iya, misalnya Amerika Serikat lah.
Dia tidak punya kemudian bendera yang demokrat banget, republik banget, nggak ada. Tetapi kalau seorang Trump ngomong atau seorang Clinton ngomong, itu sudah terlihat dia itu republik atau dia itu demokrat. Nah, tapi kalau hari ini saya bicara dengan Mas Mario, saya pasti agak susah untuk memastikan Mas Mario ini partai kuning, partai biru, partai merah, atau partai coklat, atau partai hitam. Nggak jelas. Nah, harus butuh atributisasi. Hal ini yang menunjukkan bahwa partai kita di hari ini pelembagaannya belum terjadi. Sehingga fenomena tadi belalang loncat yang membuat bacalek ini risau dengan nomor urut, itu sedang menunjukkan bahwa pelembagaan sistem partai di Indonesia ini masih sangat menjadi PR besar untuk kita semua. Dan ini saya kira peran kampus juga menjadi sangat penting. Kampus jangan mengambil jarak dengan partai politik. Partai harus kemudian membuka diri dengan kampus, dan kampus juga kemudian harus terlibat dalam melakukan semacam pendidikan-pendidikan politik yang serius, sehingga ke depan kita bisa punya satu imajinasi tentang sebuah partai politik yang modern, yang punya kontribusi yang serius dalam membangun demokrasi di Indonesia. Oke, Mas Sampi, statement yang harus kita benar-benar resapi tadi dan refleksikan bahwa pendekatan berbasis program, gagasan, narasi itu jadi penting ya, karena lagi-lagi atribut termasuk nomor urut ya, jangan sampai mengecoh kita yang justru malah membuat kita lebih perhatian ke nomor urutnya, bukan ke programnya. Oke. Terima kasih Mas Sampi. Sekian rekan-rekan politik dimanapun berada, apakah dirimu memilih caleg nanti berdasarkan nomor urut atau berdasarkan programnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke. Itu bisa jadi satu PR sendiri, Mas Mario. Iya ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi soal itu. Bagaimana karakter pemilih kita di Indonesia ini, apakah dia memilih berdasarkan itu tadi kita pernah ngomong di podcast sebelumnya itu, basisnya adalah mea-mea, basisnya adalah biu-biu, basisnya adalah bitingan, atau basisnya adalah program. Dia melihat kader yang datang, dia melihat caleg yang datang punya visi dan punya program. Dan ini saya kira menarik untuk kita bedah di beberapa hari ke depan. Terima kasih Mas Mario. Terima kasih Mas Sampi. Terima kasih rekan-rekan politik. Cowboy Politik mengunus simpul politik yang bonafit. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.